Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Santri Senior, sore ini kita berada di Jogja bersama Mas Aden Baim. Beliau adalah owner Baby Jab. Sekarang kami bersama anak istri, Mas Aden Baim bersama anak istri, ini membersamai teman-teman sahabat-sahabat kami yang menjadi tim bagian dari Baby Jab. Nah, untuk lebih tahunya Baby Jab itu apa sih? Mungkin Mas Baim bisa menjawab. Mas Baim, Baby Jab itu apa? Mungkin sahabat Santri Senior selama ini kan sering mendengar Baby Jab, Baby Jab. Karena Kamis pagi saya ngisi ngaji di Karyawati Baby Jab. Baby Jab itu apa? Monggo Mas Baim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat santri senior, perkenalkan nama saya Aden Baim, panggilannya Mas Baim begitu ya. Kami adalah owner sekaligus founder dari Baby Jab. Baby Jab itu hijab balita lucu. Jadi Baby Jab itu berdirinya tahun 2016. Kenapa kami ke pondok suatu ketika saya sama istri itu memang kekurangan modal waktu itu. Nah, sama satu kita bilang tat butuh kulaan hijab sekian. Nah, itu kita ditambahilah sekian juta gitu. Ceritanya begitu. Nah, artinya biar semoga dengan kita bisa bersinergi dengan pondok itu kita bisa memberikan kontribusi. Nah, jadi BPJA berarti apa secara garis besarnya? Ya sebuah kendaraan atau kapal yang kita seperti kapal kebaikan, di situ ada kebaikan untuk bersedekah, tim kebaikan untuk berkreasi, para penjahit, para vendor, rekanan itu sebuah tim untuk mencari nafkah untuk wasilah nafkah pada keluarganya. Nah, artinya memang kalau ditanya secara garis besarnya Baby Jab itu kapal kebaikan kayak gitu. Kebaikan apa ya banyak. Ada yang mengais rezeki, mencari prestasi kayak gitu. Selain itu apa saja? Nah, memang setiap bulan kita memang berkontribusi tak pernah putus ya. Walau 1 bulan pun itu kita selalu infak ke pondok kayak gitu. Juga ada beberapa hal yang selalu kita mencoba istiqomahkan, misalkan umroh. Alhamdulillah umroh sudah tahun kedua, tahun lalu ada yang dapat, tahun ini juga ada yang dapat kayak gitu. Terus misalkan hal-hal yang sifatnya biasa, kayak misalkan hari ini kan kita ke Jogja ini bersama family gathering, ada anak istri diajak semua dan tim diajak semua. Nah, tahun lalu kan juga sama, ada rihlah juga di Batu, hari ini eh, di Jogja lah. Kira-kira itu gambarannya. Jadi Baby Jab itu hijab anak, bukan hijab dewasa ya, hijab anak. Makanya Baby Jab. Memang kita bermula dari saya dan Mas Baim ini kerjasama dari kecil. Alhamdulillah semakin bertumbuh, karyawan semakin banyak, tapi alhamdulillah terus bertumbuh dan menguat. Yang asalnya kita tidak pernah mengira, bahkan dulu itu saya ngomong seperti ini Mas Baim, Mi pokoknya badine Baby Jab iku PPN dhewe. Tak kira badine Baby Jab iku 1 juta 2 juta wis PPN dhewe. Tak anggap duit cilik, tapi alhamdulillah ternyata Baby Jab hari ini banyak sekali berkontribusi untuk kegiatan pondok pesantren. Ada beasiswa kader, beasiswa prestasi, ada beasiswa duafa, ada pembangunan wakaf, dan Baby Jab selalu ambil bagian di kontribusi membangun peradaban itu. Mungkin Mas Baim bisa memberi tip, Mas Baim, bagaimana agar dari perusahaan yang kecil, ngapunten, dari modal yang sangat kecil menjadi bertumbuh, menjadi sangat besar, dan harapan kami akan terus bertumbuh dan semakin kuat dan besar. Ini mungkin teman-teman sahabat-sahabat senior bisa menyimak bagaimana step by stepnya agar perusahaan itu bertumbuh dan cepat besar. Monggo Mas. Jadi jangan dianggap besar itu sangat besar, sangat sedikit besar, enggak. Jadi memang sesuai kapasitasnya, sesuai ukurannya. Nah, Mas Baim di sini itu UMKM. Jadi jangan dianggap besar kayak Mayora, Indofood kayak gitu. Nah, memang kita ini kan generasi pemula, generasi pertama. Jadi jangan dianggap kita kayak Ardi Bakri, Abu Rizal Bakri. Ya, lihatnya kita ya kayak mbahnya, yaitu Pak Ahmad Bakri gitu. Jadi besarnya kita ya sangat kecil di beberapa orang, tapi mungkin juga di sebagian yang kecil yang lainnya, sebagian orang maksudnya dilihat juga
lumayan besar gitu. Jadi bagi kita ya alhamdulillah pokoknya begitu. Kenapa? Karena kita menyadari bahwa itu sangat kecil sekali kayak gitu. Karyawan nggak ada. Kayak misalkan gitu. Dari satu sekarang menjadi sekian kayak gitu. Jualan beberapa PCS, alhamdulillah sekarang juga bisa jualan beberapa PCS ribuan misalkan begitu. Alhamdulillah lah gitu. Nah, jadi artinya kalau memang apa namanya dikatakan sangat besar ya tergantung ya nanti besarnya kita ya besarnya UMKM gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa sih begitu? Salah satunya adalah mungkin pakai sudut pandang apa namanya Islami dulu ya, atau mungkin agama dulu, karena ada min fadli robi, pokoknya ini semua anugerah dari Tuhan. Itu yang pertama. Kalau enggak itu mesti ada yang komen ini semua dari Allah misalkan begitu. Saya takut ada komen-komen yang seperti itu. Yang kedua, memang menurut kami itu disiplin. Jadi saya dan istri sangat-sangat disiplin. Jadi setiap akhir tahun saja itu kenapa banyak yang disisihkan, dan kok bisa misal gitu, ada reward untuk distributor atau mitra kita, itu ada rewardnya, ada bagi hasil juga ada duitnya, ada untuk uang jalan-jalan tim ini rihlah itu juga ada apa namanya untuk umroh tim juga ada kayak gitu. Jadi itu banyak loh ya kayak gitu. Itu ya memang butuh effort untuk disiplin banget. Kalau memang teman-teman biasanya UMKM itu begini, dapat duit sekian ya sudah, itu yang dibuat gaji total semuanya kebutuhannya. Nah, jadi sekalian apa namanya, intinya nggak ada gaji maksudnya. Jadi ibaratnya modal sekian, untungnya sekian, untung semuanya itu mesti diambil kayak gitu. Nah, itu yang tidak pernah kita lakukan. Jadi memang kita digaji. Nah, dibagi hasilnya biasanya kalau nggak 6 bulan ya 1 tahun kayak gitu. Jadi memang disiplin itu yang kedua. Yang pertama tadi hadamin fadli robi, yang kedua disiplin. Dan yang ketiga ini cukup simpel, cari guru, cari komunitas. Nah, komunitas misalkan Mas Baim sebenarnya gurunya siapa, komunitasnya di mana. Nah, Mas Baim itu ketemu sama SBC, Sukses Berkah Community. Nah, disitulah saya ketemu sama mentor saya pertama, namanya Pak Eko, yang kedua namanya Coach Ridwan. Nah, disitulah kita diajari disiplin tadi itu sesuai tahapannya. Jadi kalau pertama itu ngapain saja, nanti kalau naik kelas 2 itu ngapain saja, naik kelas 3 ngapain saja, naik ke 4 ngapain aja, naik ke 5 ngapain aja. Jadi ceritanya saya jadi paham, ternyata bisnis itu ada 5 tahapan. Kalau pertama namanya starting, kedua namanya running, yang ketiga namanya growing, yang keempat namanya establish, yang kelima namanya mature atau delegation gitu. Nah, dari situ poin ketiga ini saya mendapatkan guru dan komunitas. Jadi saya jadi tahu tentang bisnis itu begitu. Nah, kalau kita nggak ada guru dan komunitas kita berat. Jadi guru itu kayak apa ya, helikopter view. Kalau kayak di mobil itu kayak, kalau rally itu kan ada kan apa namanya, di pinggirnya itu ada apa namanya tukang ngasih navigasi atau navigator itu kanan kiri kayak gitu. Nah, guru itu begitu, jadi ngasih tahu ke kita. Nah, kalau kita terlalu sering banyak gagal dan kita nggak ada yang ngoreksi ya itu juga berat gitu. Jadi itu yang pertama ya, mungkin ya ini sudah ketetapan Allah, takdir Allah. Yang kedua, saya tadi disiplin banget gitu. Jadi nggak semuanya diambil kayak gitu. Jadi ada pos-posnya banyak itu. Nah, itu empat-empatan artinya gini, tahan nggak untuk godaan itu. diambil kayak gitu. Yang ketiga yaitu tadi, carilah guru dan ada komunitasnya. Jadi komunitas dapat, guru juga dapat. Itu yang bisa tak sampaikan. 4 tahapan sahabat Santi Senior. 1, spiritual. Tentang spiritual ini saya sering ada orang-orang yang bekerja dengan keberuntungan. Yang kedua, disiplin. Yang ketiga adalah punya guru. Guru ini saran saya 3 ya. Kalau Mas Baim tadi karena berbicara tentang bisnis, berarti ada guru bisnis, ada guru kehidupan, dan ada guru spiritual. Berarti Anda kalau ingin bertumbuh harus punya guru spiritual, guru bisnis, dan guru kehidupan. Yang keempat, komunitas. Ngapunten, yang disebut Mas Baim ini bukan MLM. Karena ketika kita nyebut komunitas itu loh tek MLM, bukan. Ini bukan MLM. Jadi kita punya komunitas secara nasional, yaitu semua bisnis bisa didampingi, semua bisnis bisa. Karena apa? Kita punya keyakinan dengan kita berbagi, maka Allah akan membagi juga untuk kita. Kita banyak memberi, Allah juga akan banyak memberi untuk kita. Lah, termasuk yang saya tertarik dengan
yang diaturkan Mas Baim tadi tentang kita bagi hasilnya berdua ini setiap 6 bulan sekali. Nanti insya Allah bisa 1 tahun sekali. Kenapa kita bagi hasil itu menjadi 6 bulan atau 1 tahun sekali? Karena bisnis itu tidak boleh dibonsai. Dibonsai itu lagi tumbuh sedek, dikerupus, bat ini dibuagi kabeh sehingga tidak terjadi pengembangan. Makanya bagaimana BB Jab ini bisa bertumbuh karena keuntungan ini mulai bulan pertama sampai bulan ke-6 ini dimasukkan ke modal untuk diputar kembali. Setelah 6 bulan untuk mencukupi kebutuhan kita. 6 bulan lagi seperti itu. Nah, insya Allah ke depan kalau betul-betul sudah sangat kuat sekali bisa 1 tahun sekali. Jadi kalau bagi hasil kok 1 bulan sekali itu namanya membonsai bisnis. Ada satu menarik Mas Baim dari kelas-kelas bisnis kita itu sebesar apapun bisnis itu, misalkan Mas Kofik tak ajari bagaimana finansial literasi, bagaimana memanajemen sebuah perusahaan, maka perusahaan yang dikelola Mas Kofik tidak akan bertumbuh selama ownernya, pemiliknya tidak berubah. Makanya besar dan tidaknya sebuah perusahaan itu melihat siapa orangnya, bagaimana kapasitasnya. Mungkin Mas Baim bisa menerangkan sedikit, memberi pencerahan terhadap sahabat-sahabat senior ini, monggo. Nah, itu kalau bahasa Kromo Inggile adalah business is about who, not what. Jadi, bisnis itu tentang bagaimana siapa pelakunya, siapa pelaksananya, siapa yang menjalankannya. Bukan sebenarnya apa bisnisnya. Nah, sering kita melihat misalkan kuliner ya, kita bicara ada bakso. Di mana-mana bakso juga ada. Tapi kan ada bakso yang bertumbuh secara sustain, berkelanjutan, secara luar biasa, tapi ada juga bakso yang biasa-biasa aja. Ada juga misalkan geprek kemarin banyak, ada juga geprek yang biasa saja, ada geprek yang tumbuh luar biasa. Nah, mungkin kita ini ada umurnya yang 25 tahun, 30 tahun, kita tahulah ada mungkin pedagang, penjual atau apapun itu namanya, yang kita tahu sebenarnya sejak kita SD, SMP, SMA ya tetap istiqomah orangnya itu, mas-masnya itu, akang-akangnya itu, abang-abangnya itu, mbaknya itu, sampai kita punya anak, sampai kita bahkan sudah, kalau kita kuliah terus nikah, wisuda nikah terus punya anak, kita kembali lagi itu ya masih sama begitu kita aja. Nah, memang kan tapi ada yang lain tidak seperti itu, misalkan begitu. Nah, jadi memang tergantung siapa pelakunya, bukan bisnisnya apa. Jadi terus bagaimana ya, bisnis itu kata kunci tidak akan pernah melampaui kapasitas pebisnisnya atau pemiliknya, pelakunya. Jadi kalau kapasitas pebisnisnya misalkan dari segi modal 100 juta, dikasih modal 200 juta, yakinlah tinggal nunggu waktu, hari, tahun, bulan, hari, bulan atau tahun, itu modal juga hilang kayak gitu. Secara inventory muterin kaos ini hanya bisanya ya misalkan 200 PCS. Kalau tiba-tiba dikasih inventor 500 PCS ya juga lama-lama nggak mampu, nggak kejual, dead stock atau stok menumpuk, stok nggak laku kayak gitu-gitu. Nah, memang katanya adalah bisnis itu bicaranya yang pertama adalah pebisnisnya, bukan produknya atau bukan bisnisnya. Nah, gitu kira-kira. Bukan bisnisnya apa, tapi siapa pemiliknya, siapa pelakunya, siapa pelaksananya. Makanya ini kita akan tanggal 17, saya, Mas Baim, dan Pak Pra itu mengadakan spiritual enterprise di komunitas Sukses Berkah Community ini. Tanggal 17 hari Ahad jam pagi. Itu ketika flyer kita sebar, ada beberapa sahabat santri senior, saya ingin bisnis Pak Yai, tapi nggak punya modal. Ya ini yang saya sebut. Bisnis ini modal penting, tapi tidak harus uang. Tapi skill, kemampuan. Termasuk upgrade ilmu. Padahal di acara ini kita nggak narik bayaran. Di acara ini kita hanya berbagi step by step cara memulai bisnis. Lah, baru mendengar bisnis saja, ingatannya uang, bagaimana modal. Sedikit bocoran sahabat santri senior, Baby Jab ini, tak modali hanya 2,5 juta. Saya mengatakan kepada Mas Baim ketika itu dan teman-teman yang tak modali, modal 2,5 juta dengan 25 juta hakikatnya sama, hanya nolnya yang berbeda dan bagaimana cara bermainnya. 25 juta dengan 250 juta itu sama,
Yang berbeda adalah cara bermainnya. Maka jangan lihat sekarang. Kemudian kemarin, lah ini untuk sahabat Santesior biar nggak. Lah Pak Yai kenapa saya nggak dimodali? Loh, lah terus sampai niku sapa njaluk modali aku? Investor, ilmu investor itu seperti ini. Modali itu pasti kepercayaan. Tidak hanya kepercayaan sikoh dari ilmunya, tapi juga dari kemampuan cara bermainnya. Mas Kofik ini baik, misalkan. Dia orang yang bertakwa. Dia soleh, tapi tak modali kok uangnya hilang. Oh ternyata memang dia soleh, tapi nggak bisa bermain. Kalau ini tak modali, saya kehilangan dua. Satu, kehilangan uang. Dua, kehilangan teman. Makanya ini untuk sahabat Sansi Senior, sebagai inspiring bahwa ternyata dari yang kecil bisa menjadi besar, bisa menjadi kuat dari apa? Satu, hadza min fadli Rabbi. Bangun spiritual, hubunganmu dengan Allah. Yang kedua, kedisiplinan. Yang ketiga, cari guru. Guru kehidupan, guru spiritual, guru bisnis. Yang keempat adalah cari komunitas. Kalau bahasa ayatnya itu watawasau bil haqqi, watawasau bis sabri. Tanpa komunitas tidak ada yang membimbing kita, tidak ada yang menguatkan kita. Inilah pentingnya komunitas. 3-4 menit, Mas Baim, monggo. Mungkin Mas Baim punya pesan-pesan untuk sahabat senior yang mungkin hari ini sedang jatuh ingin bertumbuh atau ingin memulai usaha, monggo. Teman-teman santri senior bahwa ini banyak ada kata-kata seperti ini muncul, mungkin kita pernah dengar, pernah tahu dimanapun itu, baik media sosial teman kita atau sekedar lewat saja di timeline kita, bahwa sukses itu sebuah perjalanan, bukan sebuah pencapaian. Artinya saya meyakini semua teman-teman yang ada di sini ini hari ini semuanya sukses. Cuman ya memang berbeda-beda. Jadi Mas Baim itu baby job yang keberapa? Jawabannya yang ke-10. Jadi Mas Baim itu pernah buka tutup bisnis itu setiap 3 bulan sekali sampai 3 tahun. Jadi prosesnya begitu. Jadi 3 bulan tutup, buka lagi, 3 bulan lagi tutup, sampai 9 kali berturut-turut, baru yang baby job ke-10. Jadi nggak ada yang instan gitu. Jadi memang modal nggak harus duit. Modal itu ya bisa jadi skill, kemampuan, relasi, kepercayaan, itu modal. Jadi kira-kira begini, saya sebutlah misalkan tokoh-tokoh nasional di Jakarta sana, ada Pak Sandiaga Uno, ada Pak Erick Thohir, ada yang pada umumnya kita tahu aja lah ya Pak Khairul Tanjung gitu. Itu kalau bangkrut uangnya 0, sama kita bangkrut 0. Kira-kira 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, kira-kira cepat mana kayanya? Nah itu, padahal modalnya sama-sama nolnya. Nah kecepatan itulah itu yang terlihat bahwa kapasitas kita itu berbeda. Kira-kira begitu. Jadi teman-teman nggak usah berkecil hati, tetap menambah kapasitasnya, belajar, penuh kesabaran, dan cari momentum yang pas. Insya Allah pertolongan itu datang. Itu yang bisa tak sampaikan. Mungkin banyak di sini kekurangan, ambil yang baiknya, diambil yang cocoknya, yang kurang pas itu bisa disimpan dulu. Kira-kira itu yang bisa kami sampaikan. Banyak yang kita bicarakan hari ini. Ini sebenarnya materi kita yang kita sampaikan ini bisa dibuat materi 1 hari. Untuk lebih jelasnya, ikuti komunitas-komunitas bisnis. Banyak komunitas, termasuk ada SBC, Sukses Berkah Community, ada Islamic Indonesian Business Forum, ada TDA, ada banyak lah, PBI, ada banyak yang mungkin di luar sana hanya mengenal setiap ikut komunitas kok MLM. Bukan. Banyak komunitas berbagi ilmu bisnis terutama, dan di situ kita hanya ingin in ahsantum li anfusikum. Oke, sahabat senior, semoga yang mengikuti acara ini senantiasa diberikan oleh Allah kemudahan rizki, dilapangkan hatinya dan rizkinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.